Oke, halo selamat pagi. Hari ini saya akan coba menjelaskan, intinya mempraktekkan tentang manipulasi objek. Di buku ini nggak ada, tapi saya rasa kalian harus tahu apa itu yang namanya shaping. Shaping itu salah satu untuk melakukan manipulasi objek. Nah, si shaping ini adalah fitur pada CorelDRAW untuk membuat sebuah bentuk baru yang berasal dari dua atau lebih objek yang bersinggungan. Terdapat 7 tools atau 7 fitur yang ada pada shaping. Yang pertama weld, kedua trim, ketiga intersect, yang keempat simplify, yang kelima front minus back, yang keenam back minus front, dan yang ketujuh create boundary. Nah, biar nggak bingung, saya jelaskan nanti sambil dipraktekkan. Oke, yang pertama ada yang namanya weld, tapi sebelum itu kita buat dua objek ya. Saya buat dua objek dengan warna yang nanti berbeda. Objek yang pertama yang kotak, saya beri warna kuning. Yang bulat saya beri warna biru. Nah, di sini di shaping ini si objek ini harus bersinggungan, jadi harus kayak gini nih ya bersinggungannya boleh nggak rapi juga terserah, tapi saya buat rapi biar nanti terlihatnya enak. Oke, yang pertama tadi saya bilang ada namanya weld. Weld itu adalah menggabungkan objek. Jadi weld itu kan kalau bahasa Indonesianya itu las ya, jadi ini dilas supaya bergabung gitu. Kalau di besi, kalau las kan pasti bergabung ya. Tapi kita harus menseleksi dua objek tersebut, lalu di atas sebelah sini ada yang namanya weld ya, atau kamu boleh di objek ada namanya shaping gitu, tapi kalau kata saya lama, lihat aja bagian atas nih ada yang namanya weld. Oke, klik, nah nanti ini akan bergabung ya. Nah, tapi bisa juga kayak gini, kalau misalkan saya memilih yang kuning dulu, maka hasilnya yang warnanya akan menjadi yang biru. Kalau saya pilih yang biru dulu, maka warnanya akan menjadi kuning ya. Nanti itu tergantung nanti prakteknya ya. Ya, ini weld. Oke, terus weld. Nah, terus yang kedua ya, biar kelihatan hasilnya, yang kedua ada namanya trim. Trim itu adalah memotong objek oleh objek yang lainnya. Jadi kamu bisa memotong bagian yang kuning ini atau yang biru ini. Misalkan saya memilih dulu yang biru terus ke yang kuning. Nah, nanti ketika saya pilih trim, nanti yang bagian kuning ini akan terpotong ya. Beda lagi kalau misalkan saya pilih yang kuning dulu terus yang biru yang terakhir, maka yang trim adalah yang bagian yang biru ya. Jadi yang dipilih di awal adalah pemotong. Nah, ini hapus, ini hapus. Nih ya, jadi yang diseleksi pertama itu adalah pemotongnya. Terus yang ketiga, oke, yang ketiga ada namanya simplify. Yang ketiga ada namanya intersect dulu ya, biar sesuai. Nah, intersect saya beri warnanya kayak tadi, ini kuning, ini biru. Nah, sama, kita harus blok dulu. Nah, si intersect ini nanti akan membuat objek dari dua objek yang bersinggungan. Ini kalau kita lihat, kalau tanpa warna dulu ya, ini kan ada singgungan sebelah sini, ini nanti akan menjadi objek baru ya. Saya kasih warna lagi. Nah, terus saya blok keduanya, terus saya pilih intersect, maka akan muncul tuh objek baru. Ini hasil dari intersectnya. Oke, gampang ya. Nah, yang selanjutnya ada namanya
simplify. Nah, simplify ini sama seperti trim, tapi pemotongnya itu adalah bagian atas. Jadi mau manapun yang dipilih, kalau tadi kan yang dipilih pertama adalah pemotong. Nah, ini meskipun saya memilih yang kuning yang pertama, yang terpotong tetap yang ada di bawahnya. Tuh, mau bagaimanapun yang ada di bawahnya akan terpotong. Ini contoh dari simplify, yaitu yang keempat. Lalu yang kelima, ada namanya front minus back. Nah, front minus back ini adalah objek yang di depan akan terpotong oleh objek yang di bawah, dan objek yang di bawahnya akan hilang. Jadi kalau saya blok nih, si kuning ini akan hilang dan memotong yang biru. Kuning hilang dan memotong yang biru. Nah, ini yang ini front minus back, jadi yang di bawah yang hilang dan dia memotong bagian atas, gitu kan. Sedangkan kalau yang ini, yang biru memotong yang kuning dan yang biru nanti akan hilang. Ini namanya adalah back minus front. Jadi back minus front adalah kebalikan dari front minus back. Ya, nanti bagian yang depannya akan memotong dan hilang. Lalu yang terakhir, ada namanya create boundary. Create boundary ini adalah membuat objek baru sesuai dengan objek yang dipilih, tapi hanya menjadi outline saja. Kalau tadi kan yang weld ini bergabung terus warnanya ada warnanya. Kalau ini bagaimanapun nanti dia akan hanya outline aja. Tuh, misalkan saya gabungkan banyak objek di sini, terus kita blok, terus pilih create boundary. Nih, tuh, dia hanya outline-nya saja. Oke, terima kasih, selamat pagi.